Ya, ada ayatnya nggak Nabi Muhammad itu Raja Jin? Kalau nggak ada berarti Pak Aceh fitnah. Silakan baca 72 ayat 19. Itu yang dikerumuti jin siapa? Tetapi tidak tertulis. Nah, sekarang saya dikerumuti semut. Apakah saya Raja Semut? Otak dipakai, bukan dengkul, Pak Aceh. Ya, itu karena kamu sudah mati. Iya. Karena kamu sudah mati. Kalau orang mati bisa dikerumutin oleh semut. Paham ya? Pak Aceh, kalau berdialog pakai otak, jangan pakai dengkul. Selamat malam, Pak Ramana. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Oke, kita angkat juga, Pak. Ya. Oke. Sementara ini sinyalnya lagi banyak yang masuk keluar ya, agak sulit. Oke, silakan Pak Ramana mau menanggapi apa? Silakan. Saya mau menanggapi tentang pernyataan Pak Saifuddin. Bahwa Saifuddin berkata Islam itu atau Al-Quran itu mengajarkan orang untuk membunuh. Jadi saya mau menanggapi dengan ulangan 20 ayat 16 sampai 20. Bisa Pak Saifuddin bacakan? Bapak baca saja. Ya. Ya. Saya tidak pegang Alkitab, Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa membacanya. Baca sendiri aja, Pak. Kita soalnya linknya lagi penuh ini. Jadi sinyal juga di tempat kita agak lemot. Silakan baca sendiri. Iya, di dalam garis besarnya aja di sana apa, Bang Ramana? Perintah membunuh. Perintah memerangi dan membunuh. Di ayat yang berapa? Ulangan 20 ayat 16 sampai 20. Oke. Anda tahu judul perikopnya di sana apa? Ya. Anda tahu judul perikopnya di sana apa? Ya, justru karena saya belum tahu, saya minta Bapak yang jelaskan. Nah, Bapak hanya belajar. Ini Anda bertanya. Begini, Anda bertanya karena memang Anda tidak tahu, atau Anda bertanya karena untuk ini, untuk menguji. Jadi begini, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Justru karena saya tidak tahu sehingga saya bertanya. Kalau saya sudah tahu, untuk apa saya bertanya? Nah, gini. Pak, saya jawab langsung ya, karena Bapak menunjukkan pertanyaanmu itu kepada saya. Apa yang Bapak kutip, yang Bapak baca itu adalah perjanjian lama. Etikanya sudah habis. Tidak ada lagi etika membunuh, memerangi di dalam perjanjian baru. Itu diwakili oleh pengajaran Yesus Kristus berubah menjadi hukum kasih. Dan inilah dengar baik-baik ya. Kajian itu selalu mengambil ayat-ayat perjanjian lama untuk mengatakan bahwa di dalam Alkitab boleh membunuh. Dan Bapak harus tahu suku musuh Israel yang namanya Bani Amon, Bani semuanya itu sudah punah, sehingga musuh orang Yahudi sudah tidak ada lagi. Yesus Kristus mengajarkan hukum kasih. Gitu. Bapak jangan asal ngomong jeplak. Tetapi Al-Quran itu masih dipakai dan hukum masih berlaku sampai hari ini, sampai akhir zaman. Nah, Bapak harus dengar baik itu. Iya. Apa maksud Bapak? Apa maksud Bapak dengan pertanyaan itu? Iya, jadi saya kan tanya, itu firman Allah atau bukan? Apa yang itu firman Tuhan atau bukan? Tidak pernah berubah. Apa yang ditulis setitik pun tidak pernah berubah. Tetapi perlakuannya, etikanya, dan hukumnya masih berlaku atau tidak?
tidak berlaku lagi. Ya, kalau Karena sudah Yesus- tidak berlaku, Iya, sudah lanjut tidak Pak, lanjut Pak, lanjut. Oh, berarti Tuhan tidak berarti berlaku. berarti nggak firman ada orang Tuhan Kristen yang di dalam membunuh perjanjian orang lama sudah tidak berlaku ya? Tidak berlaku. Oh iya. Ya kalau memang sudah tidak berlaku, kenapa harus dimasukkan menjadi suatu kesatuan Alkitab? Kalau memang perjanjian itu lama sebagai firman Allah itu. Sejarah dulu. Oh, Pak, sejarah. itu sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah tidak boleh dilupakan. Itu berarti itu firman sudah dijadikan sejarah ya, sudah tidak sebagai firman Tuhan lagi, Pak. Nggak usah ditanya, emang kenapa? Masih berlaku nggak menurut kamu terhadap orang Kristen? Ya. Kalau ada orang Kristen yang membunuh agama lain, yang melarang berdiri rumah ibadah lain, itu bukan orang Kristen, Bul. Bukan Kristen. Terus yang menyuruh membunuh Bagaimana? Yesus siapa? Menurut Anda? Loh, siapa yang menyuruh membunuh Yesus? Tidak ada yang menyuruh. Tetapi itulah jalannya sejarah. Bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa dia akan seperti itu. Jangan pakai perjanjian lama, Pak. Perjanjian lama kan sudah tidak dipakai, sudah bukan zamannya. Maksudmu apa? Kenapa Anda gigit lidah Anda sendiri? Bahwa Anda harus mengerti bahwa undang-undang justru begini ya. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau memang sudah tidak dipakai, jangan lagi lari ke perjanjian lama. Anda ini bagaimana ya, Pak? Abi. Bukan masalah Anda dipakai, saudara. Abi. Sekarang kan zamannya. Tadi kan bilang sudah tidak dipakai. Kenapa harus mengutip perjanjian lama lagi? Pakai Quran, Bi. Untuk menyempurnakan. Ya. Abi pakai Quran, karena Quran yang berlaku sekarang. Sekarang tanya ke Rahmana Raja, siapa nabi yang dekat dengan jin? Kalau dia tahu Quran pasti paham. Siapa namanya nabi yang dekat dengan jin? Silakan jawab. Kalau ada orang Islam pasti paham. Oke, saya akan jawab. Jadi hanya satu-satunya orang yang mampu membuat jin bertobat, ya. Bahkan Tuhan Yesus tidak mampu membuat iblis itu bertobat selain Nabi Muhammad SAW. Hanya dia yang mampu menaklukkan jin sehingga jin mengimani apa yang dia imani. Tetapi mana? Pernah nggak? Jin itu apa? Sudah. Apa? Setan bukan? Jangan sudah. Yang dekat dengan jin, sudah kamu akui ya. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Nabi yang dikerubutin jin adalah Muhammad. Yesus tidak dikerubutin jin. Makanya jangan salah kalau kamu kayak jin ngeyel. Paham saya. Jadi begini Pak Kece, memang Nabi Muhammad dekat dengan jin, tetapi dia tidak digondol iblis seperti Yesus kan, digondol iblis sana sini, malah dicobai iblis. Pernah nggak Yesus mencobai iblis kembali? Enggak, tidak kan? Siapa lebih kuat kuasanya? Ya jelas Muhammad kuasanya karena dia raja jin, makanya dia yang akan membawa ke neraka. Itulah sebabnya tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah ada tidak ada ayatnya. Jadi untuk apa diikutin? Pak Aceh kemasukan Roh Kudus kah? Sampai teriak-teriak. Sadar ya. Berarti yang akan membawa ke neraka itu sudah kamu sadari ya. Jadi rajanya jin, ya. Kalau Pak Aceh itu jelas ayatnya di Al-Quran. Ya. Surat 72 ayat 19. Ya. Bahkan kalau kita mau berbicara secara logis, lebih kuat Nabi Muhammad, dia mampu menyadarkan setan, tetapi Yesus tidak mampu, dan itu poin yang harus kalian petik. Begitu. Dan saya pesan tidak ada setan nyadar, karena setan ini pura-pura baik akan membawa kamu ke setan ini neraka. Sudah ditentukan untuk masuk neraka. Dan tempatnya kekal di situ. Jin dan manusia semacam kamu pengikutnya itu akan dibawa ke neraka. Ya, jelas. Terus Om Kace, bagaimana? Ada nggak ayatnya? Om Kace kabur. Oh, ada. Apa? Jadi Abi Saifuddin. Jadi ini Rahmana mau pesan ini ya. Kalau Pak Abi Saifuddin bilang bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, jangan lagi mengutip perjanjian lama ya Abi.
cukup pakai perjanjian baru. Begitu. Ya. Ya kan Abi yang bilang. Dengar baik-baik. Kan Abi yang bilang. Tidak berlaku dalam etika, dalam sejarah. Tetapi khusus untuk bunuh-membunuh, itu lihat bagaimana Yesus mengajar. Gitu. Lalu otak pendek, sumbu pendek yang memang begitu pola pikir kamu. Gitu. Nggak ada orang Kristen yang memakai perjanjian lama untuk berperang. Nggak ada. Tapi kan masih berlaku di perjanjian baru. Kalau memang tidak berlaku, kenapa Yesus dibunuh? Maksud yang kamu bilang Yesus itu dibunuh siapa? Dia menyerahkan nyawanya, bro. Untuk apa? Untuk menebus setiap kita yang berdosa. Berarti Yesus untuk yang menebus manusia yang berdosa. Berarti dia menyerahkan dirinya. Karena memang Yahudi. Ya, kalau dia menyerahkan berarti dia mengajarkan mereka untuk membunuh dia. Mengutus Yesus. Begitu. Nah, katanya hukum. Memang karena dia menjadi korban untuk menebus dosamu dan dosaku. Katanya hukum membunuh itu. Karena dengar nih. Dengar saya. Oke, lanjut. Dengar saya, saudaraku. Iya, dengar ini karena semangat nih. Karena saya ketemu sama Anda, saya semangat sekali. Antusias saya. Ngerti nggak? Yesus itu, Tuhan Yesus itu punya tujuan. Bapa itu mengutus anaknya supaya menjadi kurban untuk menghapus dosa kita, mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, bro. Gitu loh. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mau sebaik apapun kita tidak bisa, saudaraku. Mau sehebat apapun engkau beramal, tidak akan bisa. Karena untuk masuk sorga itu harus sempurna. Dosa sekecil apapun, kita tidak akan bisa masuk ke sorga. Itulah makanya Bapa menunjukkan kasihnya kepada kita yang berdosa. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Loh, itu loh luar biasa. Jadi ini saya mau bertanya lagi, saudara. Yesus itu mati sendiri atau mati dibunuh? Dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia yang mengajarkan mereka untuk membunuh dia. Kalau memang dia tidak berkehendak mereka membunuh dia, berarti tidak akan terjadi. Bahkan karena memang Yesus itu, kalau memang Yesus itu mati terbunuh, berarti punya misi, Mas Bro. Berarti Anda harus ngerti di situ, saudaraku. Seperti itu. Iya, Anda harus saya paham. Saya paham itu sebagai misi Tuhan, ya, turun ke dunia untuk dibunuh untuk menghapus dosa manusia, kan simpel. Menjadi kurban. Makanya Nabi Ibrahim itu sudah itu gambaran ketika mempersembahkan anaknya, dia sudah menunjukkan masalah yang lain. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan untuk dia dibunuh? Bukan, lu percaya nggak ada agama yang menistakan agama lain? Ya. Nggak usah nanya yang begitu. Kamu nanya, saya juga nggak tahu Yesus mati atau gimana. Sekarang ini masalah penistaan agama. Kamu tanggapin ini. Kalau sudah pertanyaan dijawab, kemudian berbelit-belit, dia bukan ingin tahu. Dia hanya mencari, mengolok-olok di mana tidak bisa dijawab. Sama. Kalau iblis memang datang ke dunia ini untuk membunuh dan membinasakan. Nah, sekarang agama mana yang bisa menyelamatkan? Agama mana yang bisa menyelamatkan di akhirat? Oke, Pak. Di mana ayatnya Islam bisa menyelamatkan, ya? Saya tanya kepada kamu. Tidak ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada Jadi agama begini, yang menyelamatkan Pak Kace. masuk surga, saudaraku. Pak Kace mengatakan tadi, ya kita relax saja. Pak Kace mengatakan tadi bahwa iblis datang ke dunia hanya membunuh. Ya berarti yang membunuh Yesus itu iblis. Bagaimana iblis yang membunuh Tuhan kalian kok bisa menghapus dosa kalian? Ini setiap yang ingin membunuh wujud manusia, itulah iblis. Ya, kalau yang ingin membunuh wujud manusia, itulah iblis. Yesus secara rohani, Yesus tidak mati. Yesus secara roh tidak mati. Cuma Yesus secara kedagingan memang mati. Karena dia manusia. Begitu. Roh yang manusia yang mati, rohnya kalau memang dia mati, tidak tertulis di Al-Quran akan turun lagi. Tidak tertulis di Alkitab akan turun kalau dia mati. Logika kamu jalan. Harusnya. Jangan tumpul
ya. Jadi begini Pak Kace, berarti Pak Kace tidak bisa membenarkan secara alkitabiah apa yang Pak Kace yakinkan, bahwa Pak Kace selalu lari kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran yang benar dong. Apa yang Pak Kace yakini sekarang? Loh, saya di sini menerangkan. Saya di sini menerangkan. Saya di sini menerangkan bahwa hanya kitab suci Al-Quran yang ada surat jinnya. Di Alkitab tidak ada surat jin. Lalu paham? Pak Kace bilang, apa maksudnya surat jin? Menerangkan bahwa Muhammad pernah dikerubuti jin ketika waktu sholat. Iya. Nah, siapa yang dikerubutin jin? Sekarang begini, Bapak Presiden Jokowi, raja kita, datang ke NTB dikerubutin. Nah, itu wajar rajanya. Sekarang jin mengerubuti Muhammad, berarti dia rajanya. Ya, ada ayatnya nggak Nabi Muhammad itu raja jin? Kalau nggak ada berarti Pak Kace fitnah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau yang ada ayatnya silakan dibaca surat 72 Al-Jin ayat 19. Iya, silakan baca 72 ayat 19. Itu yang dikerubuti jin siapa? Tetapi tidak tertulis. Nah, sekarang saya dikerubuti semut. Apakah saya raja semut? Otak dipakai bukan dengkul, Pak Kace. Ya, itu karena kamu sudah mati. Karena kamu sudah mati. Kalau orang mati bisa dikerubutin oleh semut. Paham ya? Pak Kace, kalau berdialog pakai otak, jangan pakai dengkul. Saya senang dengan Abi loh. Kalau dengan Pak Kace sebetulnya saya tidak senang. Dengan Abi saya senang. Para mana? Ya, dengan Muhammad Kace suka disekak mati, nggak bisa. Para mana kalau berdiskusi bukan sopan ya, Pak ya? Bukan skak mati. Anda yang mati dengan otak Anda sendiri, Pak Kace. Para mana? Bro. Para mana? Bro, sorry, saya tanya nih kamu nih, bro. Mohon maaf karena tadi kan kamu pakai bahasa kamu gitu kan, saya izinkan saya pakai bahasa kamu juga. Saya tidak tahu umur kamu lebih muda atau lebih tua, ya. Iya. Kalau kamu yakin nggak? Kamu percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mati? Ya. Kamu percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mati? Yang berkata Tuhan Yesus mati bukan saya, tapi Alkitab. Saya tanya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus itu mati? Iya, karena Alkitab mengatakan mati. Oke, kamu percaya kan? Saya cuma butuh itu aja. Kamu percaya apa enggak? Percaya dia mati. Dia mati. Tapi dengar, dia bukan hanya sekedar mati, bro. Dia bangkit. Dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan dia bukan hanya naik ke surga, menyediakan tempat, dia juga akan turun untuk menghakimi manusia. Itu loh, makanya banyak saudara berkata, jangan hanya percaya Yesus itu hanya mati, tapi dia hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, saudaraku. Dan dia akan datang kedua kali untuk menghakimi. Dan Al-Quran pun mencatat seperti itu. Ya, berarti Yesus adalah ngemis dari situ. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan ya? Ya memang Tuhan. Ya. Anda percaya tidak Tuhan mati? Loh, dia datang ke dunia, dia sebagai manusia 100%. Dia berarti juga Tuhan 100%. Yang dengar saya, yang tadi itu, yang mati itu, dia bukan hanya sekedar mati, tapi dia hidup, dia bangkit, dan itu disaksikan oleh 500 orang muridnya yang menyaksikan. Kalau dia bukan sekedar mati, berarti dia mati bohong-bohong dong. Tidak mati tapi dikatakan mati. Nggak bisa. Lu kan Anda bilang dia bukan sekedar mati. Lucu sekali. Makanya saya bilang dia bukan hanya sekedar mati, dia hidup, dia bangkit. Makanya jangan kamu hanya percaya bahwa dia mati. Dia juga hidup, dia bangkit, dia naik ke surga dan itu disaksikan dan sejarah mencatat seperti itu, saudaraku. Terus begini Pak, malaikat turun dari surga kembali ke surga tanpa mati sampai saat ini belum mati. Kenapa Anda tidak menjadikan dia Tuhan? Loh, beda. Gimana memang malaikat itu untuk melayani manusia kok? Berarti kalau Anda mengatakan bahwa malaikat itu melayani manusia, berarti Yesusnya manusia. Karena waktu Yesus mau disalib, maka malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Anda harus ngerti konteksnya di situ, saudaraku. Iya, konteksnya di situ. Sangat-sangat ketakutan. Rahmana Yoga, kamu pernah bertemu malaikat siapa? Rahmana pernah ketemu malaikat di mana? Sekarang begini, Yesus mati bangkit, kamu katakan dia Tuhan, tetapi kamu tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu mati. Loh, memang kan dia Tuhan mati, dia mati.
Dia mati, berarti dia Tuhan mati kan? Tapi Ya, jangan berarti Anda kamu percaya sampai di Tuhan mati situ. kan? Loh, dia mati untuk apa? Tujuannya untuk apa dia mati? Ada misinya, ada tujuannya dia datang ke dunia untuk mati. Untuk menebus setiap kita yang berdosa, termasuk kamu yang berdosa. Menebus dengan jalan dia harus dibunuh. Dia harus mati. Iya kan? Dia harus mati, dia harus mati nyawanya gitu loh. Jadi dia turun mengajarkan dengan menebus dosa untuk dia dibunuh. Berarti apa yang dikatakan di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru masih ada. Karena untuk menghapus dosa, Tuhannya harus dibunuh baru dosanya terhapus. Iya, jadi begini Rahmana Yaga, kamu ini sebenarnya berbicara itu mau kemana arahnya? Ini didengar publik, tolong berbicara itu yang mengedukasi pendengar. Kemana arah tujuannya kamu ini membawa orang? Apakah kamu mau membawa supaya menyembah Tuhan Allah SWT yang seperti kamu sembah? Kan sudah saya tanyakan dari dulu kepada kamu, kalau memang menyembah Yesus itu salah, tolong tunjukkan cara menyembah SWT yang kamu sembah. Ya, jangan tolong tunjukkan Allah SWT yang kamu sembah supaya orang lain bisa menyembah seperti kamu. Ayo kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang gitu, ya. Saudaraku. Yesus sudah mengajarkan kalau kita mau cari untuk menyembah kepada Allah. Bisa. Ya, Yesus sudah mengajarkan untuk menyembah Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Sebagaimana Yesus berkata, ya, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Tetapi kenapa? Kamu jangan hanya baca di situ aja, saudaraku. Allah SWT yang benar. Allah SWT yang benar itu siapa yang pernah ketemu Allah SWT? Tolong tunjukkan dalilnya Muhammad ketemu Allah SWT di mana? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ketemu Allah secara langsung. Dan saya harus jujur, memang belum pernah ketemu. Lalu kamu tahu Allah itu dari siapa? Muhammad saja tidak pernah ketemu Allah. Dari malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai C. Oke. Kamu dari malaikat Jibril. Lalu kamu ketemu malaikat Jibril di mana? Saya belum pernah ketemu malaikat Jibril pakai C, tetapi apa yang disuratkan di dalam Al-Quranul Karim itu sudah sangat jelas. Pertanyaan saya juga ke pakai C, sejak kapan? Jangan Al-Quranul Karim, tapi kamu harus sebutkan secara spesifik ayatnya. Al-Quranul Karim itu banyak ayatnya. Sebutkan ayatnya supaya orang yang mendengar bisa tahu. Oke. Bagaimana pakai C? Ulang. Kamu jangan menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah banyak ayatnya, banyak suratnya. Kamu sebutkan satu ayat saja. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa dari mana saya mengenal Jibril, saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Jibril, tetapi apa yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad lalu dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga menjadi patokan untuk saya membaca dan mengetahui. Tapi saya minta tunjukkan ayatnya di mana ayat perkataan Jibril kepada Muhammad. Ya, berarti Anda lupa dong. Enggak, saya uji kamu aja kemampuan kamu. Iya, kan begitu. Di mana ayatnya? Kamu harus jelas di sini. Harus jelas ayatnya di mana kata Jibril kepada Muhammad. Di mana ayatnya? Ayatnya itu semua di dalam 30 juz itu adalah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin. Oke. Ini didengar orang banyak ya. Kamu harus tunjukkan. Banyak. Begitu. Jadi kalau Anda bertanya mana ayatnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu dari Jibril. Alhamdulillahirabbil alamin itu dari Jibril. Benar? Menurut Om Kece dari siapa? Ya, saya tanya kenapa kamu balik tanya. Kalau saya sudah tahu, saya menguji kamu aja kemampuan kamu.
Ya, karena yang setahu saya, apa yang tercantum dalam Al-Quran itulah wahyu Allah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana ayatnya gini, kamu jangan dengerin. Oh, semua itu wahyu dari Allah kepada Muhammad, begitu. Kan Allah tidak pernah berbicara dengan manusia. Muhammad itu manusia. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu wahyu Allah langsung kepada Muhammad? Iya, sejak kapan saya bilang langsung kepada Nabi Muhammad? Tetapi kan tadi saya bilang melalui perantara Jibril. Oke. Nah, ya jadi sudah, kamu itu jelaskan. menyatakan tentang Oke, sudah dijawab. Ngomong dengan Muhammad kecil harus jelas. Harus jelas ya, harus jelas ayatnya, jelas suratnya. Ayat yang mana coba yang diberikan kepada Muhammad dari Jibril? Ya ile tanya tunjukkan lagi. Di sini. Ya ile tanya lagi. Ini mau tahu atau pura-pura tidak tahu? Sorry, Bang Rahmana, mohon izin. Bang Rahmana, bisa minta tolong bacakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai 14? Saya tidak pegang Alkitab sini, saudaraku. HP-mu kan ada, masa tidak ada Alkitab di situ atau? Iya, tapi kalau sekarang saya kamu lagi di mana nih? Di rumah. Tidak mungkin kamu tidak punya Alkitab, tidak usah berbohong. Tapi kalau saya keluar dari sini buka internet, tidak, saya tidak punya Alkitab. Loh, ini kan kamu udah masuk di, tidak mungkin tidak bisa kamu tidak mungkin kamu bisa keluar, tidak mungkin kamu keluar gitu loh. Coba kamu baca kalau kamu memang jujur. Iya. Tolong baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-12. Sabar, saya cari dulu ya. Berapa? Nah, berapa? Itu. 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai 14, saudaraku. Oke, 2 Korintus 11 ayat 12 ya? Iya, sampai 14. Saya minta tolong sekali. Sebentar, dengar suara saya kan? Sangat dengar. Oke. Sabar, saya cari dulu ya, Korintus. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Sabar ya. Tidak apa-apa, kami orangnya sabar bisa menunggu, saudaraku. 2 Korintus 11. Sabar ya. Tidak apa-apa. Sabar. 2 Korintus 11. Supaya enak kita sharing, ada hasilnya gitu. Kita bukan cari menang, kalah dalam diskusi, tapi ada hasilnya. Ya, 2 Korintus 11 ayat 11 sampai 14 ya? 14 ya. Iya. Mengapa tidak apakah 2 Korintus, saudaraku. 2 Korintus 11. Halo. Halo, Pak Rahman. Halo, Bang. Kalau lu bisa dengar suara saya? Iya, saya dengar. Ayat 12, saudaraku. Ayat 12. Oh, ayat 12. Oke. 12, 13, 14. Iya. Tetapi apa yang kau lakukan akan tetapi. Yang kulakukan. Ya, yang kulakukan. Oh ya, sabar. Bahasa Indonesia aja Anda salah baca, saudaraku. Bukan. Tulisannya agak kecil jadi. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Karena kalau internet kan agak kecil. Ya, saya baca ulang ya. Tetapi apa yang kulakukan. Saya baca lagi 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan. Ya, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, ayat 14. Halo? Ya, Mas Ramana bisa dengar suaranya? Halo, Bang. Mana? Iya. Jadi, ayat 14, dia punya ayat 14. Ya, ayat 14 hal itu tidak usah mengherankan.
Sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Dengar suara saya? Dengar, sangat jelas, saudaraku. Nah, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Anda ngerti maksudnya di sini? Saya tidak mengerti, coba Bapak yang jelaskan. Iya, tadi Anda bilang Anda sudah percaya kalau malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu? Anda percaya kalau itu memang dari Allah, dari Tuhan? Percaya. Apa buktinya Anda percaya, saudaraku? Ya. Apa buktinya Anda percaya? Ya. Buktinya, kalau itu bohong, tidak mungkin 2 miliar orang harus percaya. Nah, itu tidak menjadi jaminan. Itu tidak jadi jaminan, saudaraku. Bukan menjadi ya, orang-orang jaminan. Sesat pun, orang-orang sesat pun bisa menuntun, bisa percaya kepada dia. Berapa banyak orang yang percaya kepada ajaran-ajaran sesat. Kalau itu menjadi tolak ukur kan susah. Contoh gini, mohon maaf. Kalau saudara membaca dalam Al-Quran, itu kan tentang silsilah tentang Isa Al-Masih, itu kan berbeda sekali dengan Alkitab, saudaraku. Kalau memang itu dari Jibril. Sekarang saya pun akan memakai pendapat Anda, bertanya kepada Anda. Siapa nama malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus? Tidak perlu saya tahu itu malaikat siapa. Ya. Apakah semua malaikat harus diketahui? Dikenal. Ini 2 pertanyaan yang sama, begitu. Ini 2 pertanyaan. Karena malaikat karena malaikat itu banyak, saudaraku. Tidak perlu dia mau tunjukkan namanya siapa. Justru kalau Anda paham malaikat itu banyak. Nah, sekarang coba Anda buktikan bahwa betul-betul yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah jin. Coba Anda buktikan. Bisa kita lihat dari bisa tahu buktinya orang rajin sholat tapi melakukan tindakan yang dilakukan di katedral. Itulah saya tunjukkan bahwa itu bukan dari jin itu, karena jin itu sebangsa setan. Jadi begini, Tuhan pun didekati iblis hingga menggendong Tuhan ke sana kemari, bahkan dia suruh Tuhan menyembahnya. Ya, paham nggak? Mas Ramana. Iya kan? Mas Ramana, sebentar. Itu Tuhan siapa? Yesus kan? Ya, Mas Ramana, sebentar.